semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Kata Cendana 31. Bersama saya Evelyn. Dan saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh seorang yang katanya bisa melihat mereka. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita sambut Diva. Halo semuanya. Tapi yang kata Evelyn yang aku bisa ngeliat mereka sih nggak mungkin ya, karena itu bukan aku banget. Mungkin-mungkin aja sih. Enggak sih. Jadi kayaknya suasana di sini sama lightingnya itu kayak beda banget nggak sih sama podcast-podcast lalu yang pernah kita lakuin gitu. Nah, kira-kira kalian pasti semua udah tahu ya ini mau bahas apa. Nah iya bener banget. Jadi di sini kita bakalan bacain cerita-cerita dari teman kita yang pengalaman horor mereka gitu. Menurut kamu percaya nggak sih kalau mereka tuh ada? Kalau aku sih ya, aku nggak terlalu percaya kalau mereka itu ada. Soalnya beneran belum pernah aku kayak ngeliat mereka, kalau nggak ngerasain mereka itu ada di sekitarku gitu. Kalau Diva sendiri gimana? Kalau aku sih antara percaya sama nggak percaya ya, karena di satu sisi juga pasti mereka ada. Iya, kayak di setiap ruangan itu pasti ada lah ya. Ya bisa jadi sih. Nah, kan kayak kamu kayak percaya gitu kan ada mereka. Iya. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak sih pengalaman horor gitu? Sebenarnya aku nggak ada, cuman aku kayak ada dititipin cerita gitu dari seseorang, kita sebut aja namanya Bear. Jadi dia waktu SMP, dia di sekolah itu sampai malam karena ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pas jam 7 malam, dia itu ke toilet sekolahnya. Toilet sekolahnya itu kayak tempatnya nyempil, terus gelap. Nah, pas dia masuk itu, dia tuh kayak denger ada suara keran yang nyala. Tapi dia sadar kalau di situ tuh dia sendirian, nggak ada siapa-siapa. Karena dia penasaran, akhirnya dia coba samperin tempat itu. Dan ternyata di tempat itu ada pocong yang lagi nyenderin kepalanya itu ke pintu. Kayak serem banget gak sih? Aduh, gila, itu kalau gua sih yang jadi dia ya bakal lari ngibrit pasti. Iya sih, gila dia keren banget. Iya gak sih, kayak yang Bear ini ya. Iya. Kayak tipikal main character gitu gak sih kalau di film horor-horor gitu. Iya sih. Soalnya kayak berani banget. Iya. Habis itu juga kayak nggak penakut juga. Nah, kalau kayak gini kan kita udah selesai nih kayak ngobrol-ngobrol basicnya lah ya. Kita sekarang bakal ceritain cerita yang dari teman-teman kita. Mau Diva duluan Kak? Boleh? Yuk. Jadi di sini kita ada cerita dari Anon N. Sebenarnya cerita ini udah lama tapi masih membekas gitu. Tapi terserah ini mau percaya apa enggak. Jadi waktu itu aku pulang ke rumah Simbah di Jawa. Di sekitar itu aku pernah dengar katanya sering kedengaran suara orang nyanyi di sebelah rumah. Yang rumahnya itu kosong. Ya aku nggak percaya, soalnya rumah itu tuh modelannya kayak rumah Belanda, tapi masih bersih terus rapi gitu, jadi nggak horor. Tapi ada satu pohon gede yang aku nggak tahu pohon itu apa. Tapi pohon itu benar-benar gede dan rindang sampai nutupin rumah itu. Pas malamnya, aku baru pulang dari rumah saudara. Di situ dia posisinya sendirian karena habis main juga sih. Lewatlah depan rumah itu. Awalnya bukan apa-apa, tapi lama-kelamaan aku jadi merinding ngeliatin itu rumah. Gak lama aku dengar suara orang nyanyi, tapi aku masih positive thinking. Mungkin itu orangnya lagi latihan nyanyi. Tapi satu hal yang aneh, CCTV di tempat itu selalu nyala dan nyorot ke bagian pohon. Sedangkan CCTV itu tuh otomatis mati kalau nggak ada pergerakan. Tapi CCTV yang satu ini tuh kayak nyala terus, padahal nggak ada apa-apa. Habis sampai rumah, aku cek CCTV, ya tujuannya cuma iseng. Tapi jadi takut karena ternyata CCTV ini tuh nyorot pohon yang goyang-goyang gitu. Kayak katanya itu emang ada Mbak Kunti. Jadi aku sempat disapa sama Mbak Kunti sebelum sampai rumah itu. Aku sempat dengar suara pena barang jatuh, tapi pas dicari nggak ketemu. Gila, Anon N. Bayangin
sih lagi jalan-jalan gitu abis main, terus malah disapa sama Mbak Kun. Apalagi itu malam-malam dan itu dia sendirian. Makanya kayak speechless banget gak sih? Iya. Aduh, jadinya ini nggak apa-apa kan, langsung aku cerita aja cerita selanjutnya. Kamu ada cerita? Ada dong. Oke, langsung aja. Jadi ini dari Anon N lagi. Nih Anon N Janjan satu orang ini. Aduh, siapa? Jadi dibilang gini, sumpah ya, jujur memang dari kecil aku udah bisa melihat mereka. Dan karena merasakan keluarga, akhirnya mata batinnya ini ditutup. Tapi akhir-akhir ini dia bisa ngerasain lagi kehadiran mereka. Suatu saat dia dengar ada yang manggil nama dia. Kata papa dia sih, itu temen mereka. Dia juga pernah ngeliat sosok perempuan pakai baju kebaya merah di dekat TV. Waktu dia begadang, dia dengar ada langkah kaki kayak abis keluar dari kolam renang, dan dia jalan di belakangnya si Anon N ini. Waktu dia di kamar, kan di bawah pintu itu jadinya kayak kamar Anon N ini bisa ngeliat dari bawah gitu. Nah, waktu dia lihat keluar dikit gitu, ada yang lewat kamar dia pakai jubah putih. Terus dia pikir itu mama dia, tapi waktu dicek mamanya masih tidur dan papa sama adiknya juga masih tidur. Kata papanya itu sih mereka mau deketin mereka karena mereka masih terjaga saat jamnya mereka itu aktif. Bayangin gak sih, masih kecil udah ngeliat kayak gituan, terus waktu udah gedenya malah nge-experience yang kayak gitu-gitu lagi. Itu serem sih ya. Makanya Ya, gimana lagi? yaudah, yuk Diva masih ada cerita lagi nggak dari teman-teman? Oh, aku masih ada cerita lagi. Ini dari Anon F. Cerita dimulai pada tahun 2019. Udah cukup lama ya. Cukup lama ya, kalau 2019 kayak berapa tahun lalu itu? Iya. Jadi dimana saat aku dan keluargaku memiliki rencana untuk liburan pada saat libur sekolah. Di situ rencana kami adalah berlibur ke Bali. Wow. Tetapi kami bingung harus melewati jalur darat atau udara. Sampai pada akhirnya kami memutuskan untuk melewati jalur darat. Sebelum ke Bali, kami berkunjung ke beberapa kota, yaitu kota Semarang, kota Malang, dan juga kota Surabaya. Sesampainya di sana, sekitar pukul 9 malam. Kami pikir waktu pun sudah larut malam, dan supir pun terlihat kelelahan setelah mengemudi non-stop. Alhasil, kami pun memutuskan untuk mencari sebuah kamar hotel di sebuah aplikasi online yang katanya kamar bintang 5 dengan harga yang terjangkau. Kami pun setuju dan memesan 2 kamar di sana. Lalu kami menuju ke lokasi hotel tersebut. Kami pun berjalan, semakin dekat dengan lokasi. Kami merasa ada yang janggal, karena semakin dekat semakin sepi, seperti tak ada penghuni di daerah itu. Dan juga jalanan yang sangat gelap, seperti tak ada lampu jalan. Tersisa 100 meter. Kami semakin merasa curiga karena bangunan-bangunan di sana seperti tidak ada lagi yang ditinggali dengan bentuk-bentuk bangunan yang terkesan kuno. Pada akhirnya kami pun sampai di depan hotel. Dan kami merasa sangat takut dan curiga karena gedung hotel tersebut terlihat sangat tua dan tidak seperti hotel pada umumnya. Di pintu masuk pun ada staf yang berjaga dengan pakaian yang aneh dengan tatapan yang kosong. Dan di lobi banyak terdapat guci-guci dan lukisan-lukisan aneh. Dan lampu lobi pun sangat redup. Lalu kami pun diantarkan ke kamar lewat lift oleh satu pegawai di sana. Herannya, ternyata hotel ini memiliki 4 lantai. Yang dimana kebanyakan hotel tidak memilikinya karena 4 dalam bahasa Mandarin yang artinya kematian. Sialnya, pegawai pun menekan tombol lantai 4. Kami pun merasa ada yang gak beres dengan hotel ini.
Sesampainya di lantai 4, kami diantarkan ke kamar kami. Dan kami merasa semakin ketakutan setelah melihat hanya pintu kamar kami yang memiliki ukiran-ukiran dan logo-logo aneh. Di situ kami sangat merinding, tapi ya udahlah, pasrah aja. Setelah itu kita sampai di depan pintu. Pegawai yang menghantar kami pun berpamitan dengan wajah pucat dan senyum sambil aneh. Setelah sampai di depan pintu, pegawai yang menghantar kami pun berpamitan dengan wajah pucat dan sambil senyum aneh. Dan sambil mengucapkan selamat malam, selamat tidur, semoga melihat besok dengan sedikit tawa. Kayak, hah? Tapi kami pun masuk ke kamar tersebut dan bulu kuduk berdiri. Kami semua merasa kamar tersebut ramai dan seperti ada banyak orang yang melihat ke arah kami. Tetapi sebenarnya kamar kosong. Tidak ada siapapun kecuali kami. Kami pun berkeliling kamarnya dan menemukan hal-hal aneh seperti colokan 3. Dalam artian colokan luar negeri ya. Bukan dalam artian sih, tapi lebih ke ya colokan luar negeri gitulah pokoknya. Kan waktu itu juga udah di-mention nggak sih sama Anonnya kalau emang bangunannya itu agak tua gitu ya? Iya. Oh. Oke, jadi yang berarti kemungkinan hotel ini dibangun pada saat penjajahan negara asing. Lalu kami menemukan teko yang karatan, lemari yang tidak bisa dibuka, dan hal-hal yang sangat tidak wajar. Ujung-ujungnya kami tak tahan karena kami semua merasa ruangan itu penuh orang dan menatap ke arah kami. Kami pun meminta pindah ke kamar lain. Awalnya sempat ditolak, tetapi akhirnya disetujui dan kami diantar lagi ke kamar lain. Tetapi lagi-lagi hanya pintu kamar kami yang memiliki ukiran-ukiran dan logo-logo aneh. Tidak seperti pintu lainnya yang polos. Kami pun masuk ke dalam kamar tersebut. Tetapi kami merasa kamar ini lebih baik dari kamar sebelumnya. Walaupun masih banyak keanehan di kamar kedua ini, seperti cermin besar yang tepat berada di langit-langit di atas kasur, cermin yang ditutup kain, logo-logo dan simbol-simbol aneh, serta 2 patung besar yang dapat menyala. Kami pun tidur dengan perasaan yang was-was. Saat tidur, aku tiba-tiba dibangunin oleh mama dengan sedikit kepanikan. Aku pun terbangun dan lantas bertanya, "Hah, ada apa?" Mama pun menjawab, "Kamu lihat kaca di langit-langit atap yang di atas kasur itu?" Lalu aku menjawab, "Hah? Ada apa? Aku nggak lihat apa-apa tuh." Lalu mama bilang, "Kamu lihat cerminnya baik-baik. Pantulan sofanya ada orang yang duduk menatap ke arah kita." Aku pun seketika panik menyadari tak ada seorang pun selain kami yang ada di kasur. Aku pun memberanikan diri menengok ke atas sofa tersebut dan nyatanya memang tak ada apapun di sana. Lalu aku menatap lagi dan tetap masih ada seseorang yang menatap kami ke arah. Dan nyatanya memang tak ada apapun di sana. Lalu aku melihat kaca lagi dan tetap masih ada seseorang yang menatap ke arah kami. Berkali-kali aku melihat ke cermin dan menengok ke arah sofa. Hasilnya tetap sama, dan ada seseorang yang duduk dengan tatapan kosong yang menatap ke arah kami. Tetapi ketika dilihat secara langsung tak ada apapun. Kami pun berusaha melupakan hal tersebut dan melanjutkan untuk tidur. Keesokan harinya, kami pun bersenang-senang seperti biasa, pergi ke mall, wahana-wahana, tempat makan, dan lain-lain. Sampai waktu menunjukkan pukul 8 malam, kami memutuskan untuk berkunjung ke tujuan terakhir. Kami pun bersenang-senang di sana, makan-makan, bermain, dan foto-foto.
Sampai tiba-tiba kami pun menyadari bahwa ada satu foto yang memiliki kejanggalan. Kami pun mulai merasa ketakutan lagi karena pada fotonya terdapat sosok wajah putih pucat, rambut panjang, mata hitam yang mengintip dari sebuah jendela. Itu beneran? Iya sih, kayaknya beneran ya. Dan kata mamanya, apa jangan-jangan kita diikutin sama makhluk yang ada di hotel? Yang duduk di sofa itu? Bisa jadi ya, mungkin iya. Dan kami pun memutuskan memesan hotel lain karena sangat tidak nyaman untuk kita tinggali. Untungnya pada hotel ini sudah tidak ada lagi hal-hal aneh. Kayaknya di cerita ini katanya dia ada bukti yang dia lagi foto, terus di jendelanya itu ada itunya. Katanya sih ada fotonya sih. Oh, jadinya kamu dikasih apa gimana? Iya, aku ada dikirimin dari dia. Apa kita lihat aja ya? Kita langsung lihat aja yuk. Iya. Gila, serem banget gak sih? Iya, apalagi dia di kayak bener-bener itu di dalam fotonya ada kayak gitu. Kayak kalau lihat lagi itu fotonya jelas banget gak sih? Jelas banget. Gila, bener-bener gak kepikiran banget kalau jadi mereka. Takutnya gimana itu? Iya. Aduh, jadinya abis itu untung mereka masih baik-baik aja ya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih baik-baik aja ya. Iya. Jadi ini boleh nggak langsung lanjut ke cerita terakhir dari teman-teman kita? Iya, boleh. Jadi ini cerita akhir yaitu dari Anon C. Jadi dia bilang waktu itu lagi tidur malam, terus dia susah banget mau tidur. Katanya susah tidurnya gara-gara dia overthinking. Ayo. Overthinking. Kalian jangan sering-sering overthinking ya. Makanya Nanti cepet tua. masa itu mah cuma ngomongan orang aja. Terus katanya lanjut ya. Terus katanya dia tutupan selimut beberapa menit lanjutnya pas dia overthinking. Waktu dia buka selimutnya, tiba-tiba di kasur pojok dia ada cewek duduk di kasur. Ada cewek duduk di kasur dia lagi liatin dia. Saat dia itu ceweknya katanya baju putih, terus yang lainnya juga lupa katanya. Salah. Nah, yang cewek duduk di kasurnya ini dia itu pakai baju putih. Terus yang satunya lagi dia lupa. Jadinya ini kayak ada dua gitu yang langsung liatin. Ada dua, cuman yang satunya dia nggak terlalu sadar apa gimana. Iya. Gila. Terus dia tutupan selimut lagi deh, soalnya ya pasti takut lah ya. Di situ dia langsung cepet-cepet lah baca doa. Pas dia buka selimut udah nggak ada, jadinya ya pasti udah hilang lah ya. Terus habis itu dia tutupan selimut lagi karena dia masih ketakutan dan posisinya ini dia masih kecil, jadinya ya pasti takut banget lah. Terus waktu dia bilang, terus habis itu dia cerita ke Koko sama mbaknya. Kata Kokonya memang kadang kayak gitu. Soalnya waktu itu Kokonya lihat dia lagi di dapur. Terus Kokonya lihat lagi dia lagi mau jalan ke kamar. Waktu dia lihat ke dapur, salah. Oh, dia lihat lagi kalau dia lagi jalan ke kamar, padahal itu bukan dia. Pas dia ke dapur, tiba-tiba kaget gitu. Jadinya kayak double gitu nggak sih? Yes. Serem banget. Terus mbaknya juga pernah bilang, iya, emang selalu ada dari awal mbak masuk. Dia selalu nemenin. Mungkin itu cuma mau kasih tahu keberadaannya aja. Pas dengar itu, sejujurnya aku shock banget karena selama ini nggak pernah terjadi apa-apa. Jadi Anonnya ini percaya kalau hantunya itu baik. Jadi kayak ngejaga mereka gitu ya? Iya, kayak ngejaga mereka biar ya yang jail-jailnya, yang kayak mereka yang jail-jailnya itu nggak jailin mereka atau gimana gitu ya. Bisa jadi ya. Makanya. Jadi ini kayaknya cerita-cerita dari teman kita udah selesai nggak sih? Iya, kayaknya cukup segitu aja deh ya. Rasanya kayak langsung cepet banget lah ya. Iya. Padahal ceritanya ini juga panjang-panjang lah ya. Nah, kalau kayak gini,
menurut Diva apa sih kayak misalnya saran-sarannya kalau dalam menghadapi yang kayak ginian gitu biar kita bisa lebih kuat juga dan bisa lebih nggak takut gitu? Kalau menurut aku sih yang paling penting kita ya rajin-rajin berdoa sih ya. Karena kita tanpa kita sadar Tuhan itu selalu ada di samping kita. Jadi ya dia bakalan jagain kita dari hal-hal yang nggak kita inginkan. Jadi ya gitu. Bagus juga ya, memang kayak gitu sih ya, memang kita juga harus kayak sering-sering berdoa dengan Tuhan. Abis itu juga jangan pernah juga lupain Tuhan juga kan. Iya. Nah abis itu juga kayaknya kita juga kayak jangan takut gitu. Soalnya aku pernah dengar nih dari teman gitu, kalau kita takut mereka malah makin senang. Terus juga Makin berani gitu ya. terus juga kan kita kayak ada dua. Kalau kita kan punya 2 nyawa ya. Iya. Bukan punya 2 nyawa sih, maksudnya kita lebih kuat dari mereka gitu loh. Karena kita Jadinya- punya nyawa sama punya badan, sedangkan mereka cuma punya nyawa. Iya makanya, terus juga kan katanya memang mereka kan takut sama kita, jadinya ngapain juga takut sama mereka kan? Ya, tapi walaupun kayak gitu juga kita jangan ngeremehin mereka ya. Oh iya, maaf ini mah. Jadinya cuma segitu aja apa? Ya segitu aja. Jadi segitu saja podcast hari ini. Aku dan Diva minta maaf kalau misalnya ada salah kata dalam menceritakan ceritanya atau dalam ngobrol-ngobrol ini. Dan see you. Bye bye. Bye bye.